Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa sehat, yang mana atas anugerah kesehatan itulah kita bisa dipertemukan dalam forum virtual ini, dan mudah-mudahan tentunya Allah segera menjabut wabah yang sedang menimpa kita semua, sehingga dengan berat hati kita harus merelakan ruang-ruang kelas kita dilaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan situasi ini tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menimba ilmu dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Mudah-mudahan ghairah dalam diri kita tetap tertancap kuat, sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalangi niat kita untuk belajar. Pertama, sebelum saya langsung masuk materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu, mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga. Mudah-mudahan selama 1 tahun ke depan, selama kalian ditempa di Ma'had Al-Jami'ah, itu menjadikan kalian sebagai santri yang berhak mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Oleh karena itulah, dalam kesempatan kali ini kebetulan saya dipercaya untuk mengajar ta'limul muta'allim di Ma'had, terutama santri putri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga. Tentu saya pribadi bukanlah satu-satunya, bahkan jauh lebih banyak lagi dosen-dosen IAIN Salatiga yang sebenarnya secara kognitif, secara wawasan, secara pengetahuan, dan secara pengalaman lebih berhak mengampu mata kuliah ini atau kitab ta'limul muta'allim ini. Kan tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada saya anggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk kembali mengaji, belajar, dan terus belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim ini menjadi salah satu kitab yang wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa, setiap santri, karena Ta'limul Muta'allim sendiri itu merupakan pondasi bagi kita, terutama pondasi yang sangat fundamental bagi seluruh santri dan apalagi bagi mahasiswa IAIN Salatiga. Kenapa? Karena Ta'limul Muta'allim ini menjadi jalan, menjadi media bagaimana agar kita mampu memperoleh ilmu yang barokah. Setiap orang bisa cerdas, setiap orang bisa pintar dengan sendirinya, bahkan tanpa diajari oleh siapapun dia bisa pintar, tapi belum tentu dia mampu mendapatkan barokah. Karena itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Kita belajar ilmu tidak hanya untuk memintarkan diri, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah dengan keberkahan melalui ilmu itu sendiri. Selama 1 semester ke depan kita akan belajar bagaimana Ta'limul Muta'allim mengarahkan atau menganjurkan kepada seluruh santri, seluruh umat manusia yang saat ini sedang yang posisinya selalu menjadi santri. Artinya anjuran Ta'limul Muta'allim itu berlaku untuk semua orang yang sejatinya dari awal ia dilahirkan hingga usianya berakhir kelak ketika dijemput oleh malaikat pencabut nyawa,
sejatinya dia adalah santri. Proses belajar dari awal hingga akhir itu harus tetap dijalani. Maka disitulah pentingnya ta'limul muta'allim sebagai pondasi atau cara kita atau etika akhlak kita untuk mencari ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada 13 pasal, di mana di situ kita akan belajar banyak hal tentang etika mencari ilmu. Pasal yang pertama akan belajar tentang apa itu hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamannya, bagaimana niat yang seharusnya kita lakukan untuk mencari ilmu, cara memilih ilmu, guru, teman, dan cara menghormati ilmu, dan lain sebagainya, serta waktu-waktu yang sangat istijabah, yang sangat mendukung untuk proses pembelajaran itu kapan. Nah, disinilah kemudian nanti kita akan dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu merupakan semua materi yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu harus kita tempuh sebagai upaya apa? Agar kita mampu mendapatkan ilmu yang barokah. Pasal yang pertama, mungkin biasanya kalau kita ngaji secara offline, biasanya saya datang ke Pondok Puntri Ma'had Al-Jami'ah untuk ngaji kitab bareng-bareng, kita belajar memaknai bareng-bareng. Tetapi kali ini karena proses ngaji, proses belajar Ta'limul Muta'allim itu dilaksanakan secara virtual, maka kali ini saya akan lebih banyak menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Materi yang pertama atau fasal yang pertama yang disuguhkan atau kepada kita oleh kitab Ta'limul Muta'allim itu tentu tentang hakikat ilmu. Artinya sebelum kita masuk lebih jauh bagaimana cara mencari ilmu, bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara kita menyikapi kitab-kitab dan lain sebagainya, maka terlebih dahulu kita diberikan pemahaman tentang hakikat ilmu itu apa. Nah, di pasal pertama inilah kemudian kita diajak untuk memperluas wawasan kita untuk menjadikan definisi ilmu yang disajikan oleh Ta'limul Muta'allim ini sebagai fondasi. Nah, sebelum masuk pada poin inti tentang pasal pertama ini, saya perlu sampaikan pada dasarnya setiap ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana dalam Islam diungkapkan al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Jadi ketika kita beranggapan bahwa ilmu adalah cahaya, maka sejatinya ilmu yang kita miliki itu adalah menjadi penerang bagi hidup kita, bagi batiniah kita maupun secara jasmani. Tetapi ketika ilmu kita tidak mampu menjadi penerang, maka disitulah kemudian kita harus introspeksi, berarti ada yang salah dengan cara kita mencari ilmu, atau ada yang salah dengan niat kita. Nah, dalam konteks inilah Ta'limul Muta'allim akan senantiasa memberikan pengarahan kita bagaimana langkah yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, di pasal yang pertama ini berbicara tentang ma huwal ilmu wal fiqh. Jadi apa yang disebut yang menjadi hakikat ilmu? Setidaknya kalau kita ringkas, menurut ringkasan saya itu setidaknya ada 5 hal yang terkandung dalam fasal pertama ini. Yang pertama adalah kewajiban belajar. Jelas, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu diwajibkan belajar. Muslim juga paling diwajibkan belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Itu salah satu hadis landasan yang mewajibkan seluruh umat Islam untuk belajar. Mengapa kita harus belajar?
Jelas, karena potensi yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah akal. Yang membedakan manusia dengan yang lain itu adalah akal. Kalau kita tidak memaksimalkan akal, berarti sama halnya kita menyamakan diri kita dengan makhluk lain. Nah, dalam konteks inilah kenapa kita wajib belajar. Maka dalam konteks ini bisa dipahami bahwa menuntut ilmu itu tidak lagi kewajiban, tetapi sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mengindahkan bahwa manusia lebih utama ketimbang makhluk lain dengan keberadaan akal. Terus poin yang kedua, keutamaan ilmu. Ini jelas berhubungan dengan yang tadi, bahwa manusia itu diberikan potensi berupa akal itu untuk membedakan status dirinya dengan makhluk-makhluk lain. Disitulah kemudian akal dan ilmu itu membuat manusia itu dianggap lebih mulia ketimbang yang lain. Banyak dalil yang mengatakan bahwa tentang keutamaan ilmu. Misalnya dalil yang mengatakan bahwa ibadahnya orang bodoh, orang bodoh yang ahli ibadah, atau orang yang berilmu, ibadahnya orang, tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Ini merupakan gambaran yang sangat gamblang betapa pentingnya orang berilmu. Bayangkan saja, kita sholat siang malam tepat waktu, tetapi kita tidak tahu tentang ilmu fikih. Kita tidak tahu rukun sholat, kita tidak tahu rukun wudhu, kita tidak tahu syarat-syarat sholat. Kalau kita tidak tahu tentang bagaimana sahnya wudhu, maka sholat kita akan mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya sholat itu sendiri. Nah, inilah keutamaan ilmu. Maka dari itu, selama kita masih diberikan kehidupan, manfaatkanlah kehidupan kita ini dengan belajar seluas-luasnya. Terus yang ketiga, di pasal pertama ini ta'limul muta'allim memposisikan berbagai macam ilmu. Menurut ta'limul muta'allim, ilmu yang paling utama dan paling wajib dituntut oleh setiap umat muslim itu adalah ilmu tauhid. Jelas, artinya ilmu yang berhubungan dengan keagamaan kita. Itu merupakan ilmu yang paling utama dan paling pertama wajib kita tuntut. Terus ada juga ilmu-ilmu lain yang hukumnya fardu kifayah. Ada yang wajib, ada yang mubah hukumnya. Yang mubah misalnya seperti ilmu kedokteran. Dan yang wajib ilmu fikih dan ilmu tauhid, ilmu wajib. Memang kalau kita kembalikan pada definisi awal bahwa sejatinya tiada ilmu yang bertentangan dengan hukum Allah, tiada ilmu yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Kalau kita berpikir bahwa al-ilmu nurun, setiap ilmu itu adalah cahaya, maka sejatinya setiap ilmu itu wajib. Sejatinya kan gitu. Tetapi berdasarkan pada pengalaman, banyak juga ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu yang justru membuat kita lupa terhadap tujuan kita yang sebenarnya. Berbeda dalam konteksnya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu memang sejatinya untuk menuntun kita bagaimana memperkokoh ketauhidan. Ya. Jadi banyak nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di situ. Misalnya ada juga ilmu yang fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Ilmu yang kemudian ketika di satu daerah tertentu misalnya belum ada yang paham tentang bagaimana mendolati jenazah, tentang bagaimana rukun-rukun atau bagaimana mengkafani jenazah, maka kalian wajib atau fardu kifayah untuk mempelajari. Tetapi kalau sudah ada satu yang paham betul tentang itu, maka kewajiban itu menjadi gugur. Nah, terus yang ketiga, yang selanjutnya,
itu tentang ilmu akhlak. Pasal yang pertama ini juga mengajari kita tentang ilmu akhlak. Setiap muslim itu diwajibkan mempelajari tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak apa? Baik akhlak tercela maupun akhlak karimah. Apa artinya? Itu untuk agar kita tahu, agar kita memiliki cerminan bagaimana seharusnya kita bertingkah, bagaimana seharusnya kita berlaku. Maka konteks itulah karena Islam itu sebenarnya pondasi utamanya adalah ilmu akhlak. Bagaimana kita, terutama yang menjadi pondasi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Kalau kita tidak mampu menguasai ilmu akhlak, maka kita tidak tahu apa yang akan kita berbuat terhadap sesama kita. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara yang baik melaksanakan ibadah yang baik, cara memperlakukan sesama yang baik, dan lain sebagainya. Padahal pondasi utamanya secara gamblang Allah telah menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang secara tidak langsung Allah itu memerintahkan agar kita senantiasa menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik dengan yang lain, dan itu bisa terlaksana dengan melalui etika atau akhlak. Terus yang keempat, ada juga misalnya yang mempelajari tentang dalam pasal yang pertama ini kita juga diajari tentang definisi ilmu. Apa yang dimaksud ilmu menurut ta'limul muta'allim? Jadi menurut ta'limul muta'allim, bahwa ilmu itu didefinisikan sebagai suatu sifat, ya, suatu sifat yang melekat, di mana dengan sifat itu menjadi jelas keberadaan sesuatu. Artinya ilmu yang melekat terhadap manusia, ya, akal yang melekat pada manusia, di dalam diri manusia, itu menjadi tanggung jawab yang harus senantiasa dirawat. Orang yang berilmu, ya, jadi begini, orang yang berilmu harus kita pahami bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang barokah. Orang yang berilmu sudah pasti dia akan mampu, dia akan selalu menebar manfaat untuk orang lain. Lah, lalu pertanyaannya, bukankah di luar sana banyak Pak yang berilmu tapi tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi orang lain, justru menghadirkan, justru menimbulkan kesedihan bagi orang lain? Apakah mereka dapat dikatakan berilmu? Itulah yang dikatakan bahwa ilmu itu tidak barokah. Sejatinya kalau ilmu yang maksud ilmu dalam konteks lengkap dengan barokah itu sendiri, sejatinya ilmu itu adalah ilmu yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Dalam konteks inilah kenapa ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat mulia. Nah, poin kedua yang kemudian dijelaskan dalam pasal pertama ini, poin selanjutnya yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah tentang definisi ilmu fikih. Apa sih ilmu fikih? Jadi menurut Ta'limul Muta'allim, ilmu fikih itu adalah pengetahuan tentang kelembutan atau kedalaman ilmu itu sendiri. Jadi menurut kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu fikih itu merupakan fondasi, substansi yang paling dalam dari ilmu itu sendiri. Maka disitulah kenapa umat Islam dianjurkan untuk mempelajari ilmu fikih, dan itu ilmu yang paling utama harus dipelajari oleh seluruh umat Islam. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan tentang pasal pertama dari kitab Ta'limul Muta'allim. Tentu mudah-mudahan kita harus senantiasa jangan sampai putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan
ilmu yang barokah, ditunjukkan jalan menuju pencarian ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesempatan demi kesempatan untuk meluaskan wawasan kita, tentu terutama tujuan utamanya adalah untuk mencari ridho Allah. Apapun yang saya sampaikan dari tadi, tentu teman-teman bisa memahami, tentu tidak sepenuhnya benar. Saya hanya di sini berusaha menyampaikan apa yang saya pahami. Mungkin teman-teman punya banyak penafsiran yang berbeda-beda. Yang jelas, marilah kita belajar, termasuk bagaimana belajar taklimul mutalim ini sebagai sesuatu yang bisa mencerahkan hidup kita, yang bisa mencerahkan batiniah kita, bukan secara jasmani. Kalau saya orang Madura kan tidak mungkin dicerahkan ya kulitnya, artinya tetap gelap semacam ini. Jadi semenjak lahir saya sudah dilahirkan dengan penuh hitam gelap kulitnya ya. Oke. Sekali lagi saya tegaskan, marilah kita senantiasa belajar ta'limul mutalim agar kita menjadi santri yang senantiasa konsisten, istiqomah dalam mencari ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu segala sesuatunya, dan Allah maha benar dengan segala sesuatunya. Tidak ada yang benar. Jadi kalau menurut ada relativitas gitu ya, teori relativitas itu bahwa kebenaran selalu berubah. Ya, benar. Terutama kebenaran yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya bendawi, itu selalu relatif. Kebenaran satu-satunya hanya milik Allah, maka kita hanya berupaya mencari kebenaran. Termasuk apa yang saya ungkapkan tadi itu dalam rangka untuk mencari kebenaran itu sendiri. Jadi marilah kita saling belajar. Di sini juga saya sebagai santri yang masih belajar, sama halnya dengan teman-teman, cuman keuntungan saya itu, posisi saya itu gara-gara saya dilahirkan lebih dahulu, maka kemudian saya diletakkan di posisi ini untuk menemani teman-teman santri belajar bersama-sama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.